Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para pemirsa yang Allah muliakan. Sanjungan puji kaum adami yang meluluhkan hati menyentuh sanubari jika wanita lupa diri karena saking luar biasanya jatuh cinta pada lelaki. Yang padahal puji hanyalah untuk Allah Rabbul Izzi wal Izzati. Sanjungan puja kaum Hawa yang terlena sebab cinta, namun sakit tak dirasa karena cinta membutakan mata, mentulikan telinga. Yang padahal puja hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat bersalam-salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, saya Nazlia Nur Fadilah dari Pondok Pesantren As-Sobariyah Sukabumi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pidato moderasi beragama di era disrupsi digital. Pemirsa, apa itu moderasi beragama? Dalam KBBI dijelaskan bahwa moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, dan beragama adalah menganut atau memeluk agama. Maka ketika moderasi disandingkan dengan kata beragama, istilah tersebut merujuk pada sikap menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Lantas, apa pengertian disrupsi digital? Secara etimologi, disrupsi digital adalah kondisi terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena keberadaan berbagai teknologi digital. Dapat kita simpulkan, moderasi beragama di era disrupsi digital yakni menghindari keekstriman dalam praktik beragama yang diakibatkan dari perbedaan penggunaan alat. Pemirsa, mari kita renungkan sebuah ayat qauliyah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ulama terkemuka yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang kita kenal dengan sebutan Imam Jalalain. Dalam tafsirnya menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia merupakan makhluk unggulan yang dikaruniai akal kreatif, sehingga potensi ini sangat memungkinkan untuk melakukan pencerahan. Mengembangkan peradaban dan kebudayaan, itu semua merupakan pemberian Allah kepada kita yang harus kita optimalkan, baik berupa hard skill maupun soft skill. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keunggulan itu tidak hanya semata-mata untuk mengandalkan kekuatan yang bersumber dari potensi yang sudah di-save pada diri manusia, namun juga dilengkapi dengan bimbingan spiritual, doktrin, dan informatikal, wahyu Allah yang diaktualisasikan menjadi agama. Pemirsa, selayang pandang, kita lihat fenomena saat ini, persaingan global semakin ketat di tengah derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai negara di belahan dunia ini semuanya bersaing untuk melahirkan invensi dan kompetisi. Dengan memperkuat riset dan mutu pendidikan tinggi, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggilah menjadi kunci untuk memenangkan kompetisi tersebut. Wahai pemuda penerus bangsa, jagalah bangsa kita dari adanya media massa yang isinya meresahkan. Gunakan media massa yang bijak untuk kemaslahatan sejahtera bersama. Pemirsa, di era saat ini, kemajuan zaman yang sangat dinamis tentu tidak terlepas dari penguasaan kemajuan iptek yang melahirkan inovasi dan kreativitas. Sekarang banyak sekali orang bersaing untuk menciptakan inovasi iptek untuk mempermudah kehidupan, baik dalam segi ekonomi, komunikasi, maupun sosial budaya.
Peradaban manusia menjadi lebih mudah dengan iptek. Menurut Bapak Nuryanto dalam bukunya Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyatakan bahwa perkembangan teknologi dapat dilihat dari perbedaan penggunaan alat pada zaman dulu dan masa sekarang. Dulu ketika kita ingin makan harus memasak dahulu, tapi sekarang ingin makanan seenak dan sepraktis apapun, nggak usah repot-repot. Sekarang tinggal klik, nggak ada kuota, ya hotspot. Itu aja kok repot. Namun pengembangan iptek akan membawa banyak konsekuensi negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Adanya perubahan zaman tradisional menuju modern tentu mengubah kebudayaan manusia ke arah di berbagai aspeknya, sehingga akhlak mulai diabaikan dengan alasan bebas berpendapat dan bertingkah laku. Apalagi di era disrupsi digital telah membawa dampak perubahan nilai terhadap pola hidup masyarakat. Salah satunya kebiasaan berbicara dan berpendapat. Pemirsa, dengan demikian kesimpulan yang dapat kita ambil yakni boleh mengikuti arus perubahan, melakukan transformasi ke arah digital, menciptakan inovasi yang berbasis rahmatan lil alamin dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang mampu bertahan terhadap perubahan-perubahan zaman. Kuatkan cita-cita dengan usaha, luruskan niat karena Allah, tastabiqul khairat, bersaing sehat untuk peradaban kuat. Rupanya cukup sekian, maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Undur maqilah wa tandur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.